Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Avinda, NPM 24140100024 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas ujian akhir semester dari mata kuliah BK Perkembangan. Dari pertanyaan pertama, jawabannya yaitu menurut saya untuk menanamkan kompetensi pribadi dalam diri ini bisa dimulai dari pemahaman diri, yaitu dengan memahami diri sendiri dengan mengetahui apa kekurangan dan kelebihan dalam diri, yaitu dengan kita mengetahui apa kekurangan kita, jadi kita merasa tidak insecure dengan diri, dan juga selain itu mengetahui minat dan prinsip-prinsip yang dipegang atau nilai-nilai yang dipegang. Dengan mengetahui minat, kita menjadi tahu, kita menjadi memahami diri bahwa minat kita di bagian atau di bidang mana, dan mengetahui minat kita menjadi tahu kegiatan apa yang bisa diambil dan kegiatan apa yang harus diambil, atau bahkan kegiatan apa yang harus dihindari. Dan dengan kita mengetahui hal tersebut, kita menjadi tidak melakukan penyesalan atau tidak mengalami penyesalan karena merasa telah salah mengambil keputusan. Dan dengan memiliki prinsip-prinsip yang dipegang akan mempermudah kita dalam mengambil keputusan dan lebih memahami diri menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu kompetensi sosial dalam diri menurut saya bisa dimulai dengan melatih atau meningkatkan public speaking, meningkatkan. Lalu untuk menanamkan kompetensi sosial dalam diri sendiri bisa dimulai dengan meningkatkan kemampuan berinteraksi. Kemampuan berinteraksi ini bisa dimulai dari public speaking, dari berbicara yang efektif, yang memilih bahasa yang akan disampaikan itu bahasa yang baik dan cara penyampaian yang sopan sehingga tidak menyakiti orang lain atau lawan yang diajak berbicara. Lalu hanya menjadi pembicara yang aktif, tapi juga menjadi pendengar yang baik, karena hanya menjadi public speaking atau berbicara dengan baik, tapi juga menurut saya menjadi pendengar yang baik itu juga penting, karena dengan mendengarkan lawan bicara kita saat berbicara dengan penuh empati, dengan penuh perhatian dan memberikan umpan balik, akan menjadi interaksi itu semakin hidup dan semakin baik dan mudah beradaptasi di lingkungan baru. Lalu untuk pertanyaan kedua, yaitu apa yang saya dapat dari mempelajari mata kuliah BK Perkembangan ini? Yang pertama, saya menjadi tahu sejarah BK Perkembangan itu apa, dan dimulai dari Indonesia dan yaitu apa manfaat yang saya pelajari dari mata kuliah BK Perkembangan ini. Yang pertama, saya jadi tahu sejarah BK Perkembangan ini sebelumnya seperti apa, lalu mengetahui setting layanan BK dan BK ini dalam pendidikan formal dan non formal, serta 4 kompetensi BK Perkembangan ini atau 4 kompetensi BK. Dan selain itu saya juga mempelajari tentang perkembangan setiap individu dari sejak masa ke masa. Dan selain mempelajari itu semua yang tentunya penting untuk calon konselor, saya juga memahami bahwa sebelum kita memahami pribadi atau individu orang lain, kita harus memahami diri kita sendiri. Jadi sebelum kita memahami orang lain, kita harus memahami diri sendiri terlebih dahulu. Lalu untuk pertanyaan nomor 3, berapa nilai yang saya harapkan setelah saya mempelajari mata kuliah BK Perkembangan ini? Jika saya diberi kesempatan untuk menilai diri saya sendiri, saya akan berharap dapat nilai A, karena saya telah berusaha secara maksimal dalam proses belajar ini, dalam proses
memahami mata kuliah BK perkembangan ini, dan saya juga ikut berpartisipasi aktif dalam setiap diskusinya. Jadi jika saya diberi kesempatan untuk menilai diri, saya berharap saya mendapat nilai A, tapi keputusan kembali kepada Ibu Ika selaku dosen pengampu mata kuliah BK perkembangan ini. Tapi saya sangat berharap mendapat nilai A, dan ya, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kekeliruan dalam penyampaian ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.